Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Selamat bergabung akhirnya Kristianti Eka Ramadan dengan dia Musyarafah. Kita baca surah Fatihah. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang berkah bagi kita semua. Kamu dimudahkan dalam menerima materi perkuliahan, karena mata kuliah agama dan mata kuliah yang lainnya. Juga kalian semua diberikan kemudahan juga. Kalian semua diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, sehingga kalau ingin mengikuti UTS harus melengkapi administrasi, bisa terlengkapi semuanya. Al-Hazimiyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya tenang dulu. Mustaqim. Bikin lana wali walidaina. Amin. Baik. Untuk hari ini kita pertemuan perkuliahan yang ke-7, yaitu membahas Islam rahmatan lil alamin. Artinya bahwa agama Islam itu menjadi rahmat untuk semua alam. Ingat konteksnya adalah Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Islam agama yang menjadi rahmat untuk semua alam, bukan untuk orang Islam aja. Nah, makanya Islam menjadi rahmat buat manusia, buat binatang, buat tumbuhan, buat semua alam semesta Islam menjadi rahmat. Gimana konteksnya, konsepnya, ini saya share screen. Bagaimana, apakah sudah tampak di layar kalian? Sudah? Udah Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Oke. Saya hanya akan membahas entry point-nya aja ya. Saya nggak membahas sesuatu. Karena nanti bisa dilihat di YouTube, akan saya upload. Nah, ini kita hanya entry point, lalu kita akan share terkait perkuliahan kita pada. Baik, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Manusia Allah ciptakan berbangsa-bangsa, baik bangsa, agama, ras, dan golongan sebagainya. Allah menciptakan manusia beraneka ragam, warna kulit, bentuk rambut, bentuk maupun postur tubuh. Sebab itu sebagai rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan pada umatnya untuk mengikuti agama tanpa membedakan agama dan golongan. Islam, agama rahmatan lil alamin, merupakan agama yang diutus Allah Subhanahu wa taala sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kata Islam berarti damai, selamat, menyerahkan diri, tunduk dan patuh. Islam adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sailama atau aslama yuslimu, jadi islaman. Kenapa sih Islam sebagai rahmatan lil alamin? Ya, dalam istilah Qur'ani, ya, Islam memang berarti kasih sayang bagi semesta alam. Itu yang dimaksud dengan Islam lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta ini. Nah, dalam konsep rahmatan lil alamin itu sama manusia, ini kita ada konsep namanya ukhuwah, itu persaudaraan. Yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, itu persaudaraan sama agama Islam, saudara sama satu akidah. Yang kedua ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena kita satu bangsa dan satu negara Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, kita bicara Indonesia, NKRI, harga mati. Yang ketiga ukhuwah basyariah atau insaniyah, yang berarti persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas kemanusiaan. Kalau untuk ukhuwah basyariah ini kita nggak melihat agama dia apa, kita nggak melihat bangsa dia apa, kita nggak melihat warna kulit dia apa. Jadi dia manusia, kita manusia. Karena manusia kan makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Kalian adalah makhluk sosial. Kalian kalau ingin menangis pun, ingin curhat butuh orang lain. Kalian mau ketawa, mau senyum butuh orang lain. Karena kalau kalian ketawa dan senyum sendiri, nanti ya dianggap ada kutip ya. Baik, ini dari pendapat Imam Hasan Al-Banna, kami baca. Ada perbedaan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah jahiliyah. Yang hal yang menggunakan ukhuwah Islamiyah dan buah dari ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir adalah pendapat dari Dr. Edi Nasibuddin. Penyakit ukhuwah yang kita jauhi, nanti silakan dibaca. Ya, dan saya sudah menjelaskan ini nanti di pertemuan yang akan saya upload. Baik, saya rasa cukup buat syarat aja ya, buat syarat. Ya. Oke, selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan ini bahannya. Sebenarnya Islam agama rahmatan lil alamin. Ini saya harap dalam kuliah pun atau kuliah agama juga dirahmat dan kalian semua ya, jangan sampai mata kuliah PA ini malah menzolimi kalian sebagai mahasiswa. Ya.
Ya baik, ini sudah masuk Kang Jimmy, dan juga Bella ya sudah masuk ini Kang Luhan. Terima kasih. Ya, tadi sedikit saya sebelumnya sudah melakukan perkuliahan. Lebih jelas lagi bisa saya upload. Kamu silakan nanti lihat di YouTube ya. Ini akan saya share. Oke, itu yang pertama perkuliahan. Yang kedua, saya ingin sharing terkait tentang UTS ya. Karena kamu ini kita udah 7 pertemuan. Saya mohon maaf kalau dalam pertemuan ini saya nggak istiqomah ya. Kadang ada, kadang enggak. Jadi kayak labil kayak anak muda. Pakai cuaca sekarang labil ya. Mendung, hujan, mendung lagi, hujan lagi, labil kita sekarang. Oleh karenanya saya mohon maaf ya, tapi tetap saya selalu kirimkan PowerPoint, kirimkan link perkuliahan, ya, karena kamu bisa lihat. Oke, selanjutnya saya dapat amanat dari BAA, bagian akademik, untuk memberikan keterangan informasi pada mahasiswa bahwa untuk UTS itu ada beberapa persyaratan harus kalian lengkapi. Di antaranya adalah masalah administrasi. Tadi saya share di grup terkait beberapa tugas ya harus kalian lengkapi, dan saya mendapat informasi dari kelas pagi maupun kelas awal itu banyak keluhan katanya. Dan di sini tadi tidak ada yang melaporkan ya. Kalian apakah ada keluhan juga terkait mengurus kartu UTS KPU? Karena setiap UTS itu wajib ada KPU-nya loh. Kalau kamu nggak ada KPU, kamu nggak bisa ikut UTS. Dan KPU ini harus persyaratannya harus melengkapi administrasi dan ke BAA dan seterusnya. Apakah ada kesulitan di sini? Mungkin Anda bisa mendatanya. Silakan. Ini terkait perkuliahan dulu ya, terkait tentang persyaratan dulu. Apakah ada? Ini yang udah laporan ke saya. Di apa ini? Sini ya, Aprinia Tristianti ya. Aprinia Tristianti tadi melaporkan ada belum bisa dikirim, udah beres ya. Yang lain bagaimana? Apakah ada kesulitan? Bella, lalu Nadia Musyarofa, Kang Nubahan, Jimmy Yuntiato, Eka Ramadan, apakah ada kesulitan kira-kira terkait masalah pengurusan KPU? Tidak ada ya? Saya masih mengurusnya, Pak. Oh ya, ada kesulitan nggak Kang Jimmy, Kang Eka? Alhamdulillah Pak, udah beres Pak. Alhamdulillah belum ada sih, Pak. Oh, alhamdulillah. Kang Eka gimana? Apakah ada kesulitan Kang Eka? Nggak ada ya? Sudah diterima di KPU-nya. Baik. Yang sudah semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang belum. Bella Nabila ada kesulitan Bella? Tidak Pak, saya udah dapat dari minggu lalu. Oh, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bella ya, lagi di mobil kayaknya Bella ini ya, goyang-goyang terus. Alhamdulillah Pak. Goyang-goyang, ajub. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Kang Nubahan nggak bisa unmute. Kang Nubahan, kalau gitu saya dari sini ya. Nggak bisa unmute ya. Oke. Atau bisa saya udah aman ya. Baik, terima kasih Kang Nubahan laporannya. Terima kasih. Ya, teman-teman juga semua terima kasih, kalau gitu nggak ada masalah ya. Karena di kelas pagi maupun ini ada masalah. Nanti itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, selanjutnya kita masalah tugas ya. Di kelas sore ini kan saya tidak memberikan tugas kelompok. Artinya teman-teman tidak perlu bikin makalah presentasi di hadapan saya lewat Zoom, itu nggak perlu. Karena saya tahu kesibukan kalian para pekerja ya, sehingga ada cukup saya presentasi saja dan saya upload dan seterusnya. Oleh karenanya saya minta nanti ada tugas individu ya. Terus kelompok nggak ada, kita ada tugas individu. Apa itu tugas individu? Saya minta kemarin sejak pertemuan awal itu laporan tadarus Al-Quran. Ya. Karena harapan saya tadarus Al-Quran ini menjadi entry point buat kalian agar kalian meningkatkan kejujuran kalian, integritas kalian. Karena saya minta nanti formatnya akan saya share di grup. Ya. Pertama itu nama misalnya Eka Ramadan, yang kedua NIM-nya 318-92, ya tadarus. Al-Qur'annya Quran surat Al-Baqarah ayat 17 misalnya. Nah, nanti setiap minggu akan saya pantau. Setiap Jumat saya pantau kontinuitasnya. Kalau kalian bisa menghatamkan Quran selama 1,5 bulan lagi nih untuk kita, 2 bulan lah, saya akan berikan nilai plus buat kalian. Jadi saya akan mengatakan dari situ.
Jadi untuk saat ini saya memberikan motivasi bagi kamu untuk baca Al-Quran. Ya, bacanya boleh di mana aja, boleh di rumah, boleh di kantor, boleh di mobil. Yang penting di saya hanya laporannya aja. Ya. Jadi di grup ini nanti hanya laporan aja, nggak ada harus yang harus ini nggak. Ini cuma laporan doang. Ini bicara andai ya. Andai kamu nggak baca, ya kamu nggak baca Quran selama 1 minggu kamu nggak baca. Biar dapat nilai bagus jadi pasar Nurdin. Laporan lah. Wah, akhirnya misalnya laporan nih, bela Nabila. Padahal lagi halangan nggak baca Quran, tapi bela sudah nilai bagus, bikin aja lah bela Nabila, punya sekian-sekian, laporannya terus Al-Baqarah ayat 300. Ya. Padahal Al-Baqarah paling tinggi ayatnya terus 83. Bela sampai 300 misalnya. Ya. Menurut saya itu nggak masalah. Ya. Kamu mau jujur atau tidak, itu kembali ke diri kamu masing-masing. Ya. Karena maksud saya di sini melatih kejujuran kalian. Laporan yang kalian bikin ini ke saya jujur atau tidak. Sekalipun hanya sebatas WA, nama, NIM, terus. Buat saya itu udah apresiasi buat saya. Ya, karena kamu mau jujur, kalau emang kamu nggak baca, tulis. Apa, saya nggak ada halangan nggak baca. Kalau yang laporan Bella, Aprinya, Nadia itu ya bisa saya terima. Tapi kalau yang laporan Kang Nubahan, Kang Jimmy Yuntianto, ini aneh ini ya. Apa sih nggak baca, Pak, lagi halangan, laki-laki kok halangan. Ya halangan apa laki-laki kan nggak ada. Ya, baik. Jadi yang pertama ya, ini nanti laporannya, Al-Qur'annya, tolong ini ya, rutin. Setiap Jumat saya minta nanti ini laporannya rutin, ya, kontinuitas dengan konsep nama, NIM, sama tulisan Al-Qur'annya. Apa manfaatnya, Pak? Satu, ini akan melatih kejujuran kamu sebagai mahasiswa. Masa untuk laporan WA aja kamu harus bohong. Kalau emang nggak baca, bilang nggak baca. Saya harap nanti ini dibawa ke ranah pekerjaan. Jika kamu seorang karyawan yang jujur, integritas yang tinggi, ya ketika kamu memang nggak mampu jangan terus ya bilang Pak saya nggak bisa. Jadi jujur itu yang mahal. Ya. Dan kalau ada uang-uang yang sifatnya syubhat, ya kalau gaji kamu kan udah pasti halal. Tapi ada uang-uang biasanya kalau di kantor kan ada ya uang apa uang tip atau uang apalah, nah, uang tabokan lah kalau bahasa sekarang katanya. Ya. Nah kalau memang itu syubhat jangan kamu terima. Tak hasil uang korupsi, kamu bergerak jangan kamu terima. Nah itu kalau baca Quran tuh ada benteng batinnya di situ. Ya. Benteng batinnya yang akan menjaga kamu supaya kamu nggak melakukan hal-hal yang tidak syariat. Ya saya paham lah kamu sekarang sedang masa-masa pubertas, ya suka sama lawan jenis, ya itu normal ya. Yang nggak normal kalau kamu suka sama jenis ya, itu nggak normal ya. Kalau kamu sama lawan jenis normal. Semalam minggu kamu hangout, ya besok malam hangout, nonton ke mana gitu kan ke 21, ke MKG lah misalnya. Dari yang midnight, ini tempat duduk yang paling atas, ke pojok, ya, filmnya kemana, tangan kamu kemana. Ya. Terus saya, kalau kamu ada benteng batinnya berupa Al-Quran, itu nggak mau tuh begitu. Jangan, kita belum halal. Nanti aja. Tuh, ya. Itu makanya saya minta Quran ini tolong dibaca. Ya, jadi saya minta setiap minggu ini, Jumat nanti mulai depan rutin ya. Lapor-lapor itu saya bikin listnya. Yang pertama. Yang kedua, untuk UTS agama sifatnya kita open book. Saya akan mengupload UTS agama malam ini juga saya upload. Ini saya upload. Nanti kalian silakan dikerjakan. Mau dikerjakan di mobil, di kantor, silakan. Saya tidak seperti yang lain. Ya. Yang lain kan kalau kuliah itu UTS, pokoknya ditentukan waktunya kita kuliah Jumat sore habis maghrib. Soal saya upload pas hari itu juga. Dan jadi setelah itu ya, kalian harus mengerjakan dan semua kameranya on. Kerjakan seperti ini. Waduh. Jadi kamu ngerjain itu dipantau sama saya. Ya kalau ada pekerjaan yang mencurigakan, Bella, kamu boleh nyontek. Nah dia ngapain tuh? Nyontek ya? Nggak boleh. Nah, saya nggak seperti itu. Kalau udah kuliah kok, udah jadi sarjana jadi mahal loh, mahasiswa. Kalau kelas SD SMP kan siswa, kamu udah mahal loh. Maha itu kan punya Tuhan. Ya, Maha Rahman, Maha Rohim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tiba-tiba kamu ambil kalimat Maha jadi mahasiswa. Ya, masa jadi mahasiswa? Kuliah masih ujian masih dipantau begini ya. Ini saya mengedepankan kejujuran. Silakan kamu kerjakan dimanapun. Tapi tolong di-uploadnya. Ini saran saya di-uploadnya itu jangan lebih dari jam 12 hari Jumat. Karena untuk mengupload UTS itu, ya kita terbatas waktu. Ya, jam 12. Kalau kamu menguploadnya Sabtu besok, capek Pak, harus pulang kantor Pak. Bisa Sabtu pagi aja, udah, upload nggak bisa tuh. Ya, kamu terkunci. Kalau kunci apa itu? Karena kamu nggak ikut mata kuliah UTS agama. Itu ngurusnya panjang lagi tuh. Aduh ribet. Maka saran saya nanti setelah soal saya upload,
silakan segera kamu kerjakan baik di rumah, di kantor, maupun segera kamu silakan. Ya, karena kan untuk kuliah ini yang saya angkat kognitifnya, ya, pemikiran kamu. Jadi menurut kamu bagaimana konsep rahmatan lil alamin? Sudah pasti dong konsep Bella, konsep Nadia, konsep Eka, jadi itu pasti berbeda dengan lainnya. Kalau sama, ya udah, manusia kok sama jawabannya. Kan soalnya sama Pak, maka jawabannya sama. Ya itu yang repot lagi kayak. Bedanya kamu mau ke SMA kalau gitu ya. Jadi saya minta, tolong nanti kerjakannya boleh di mana aja. Tapi jadi hari ini nih pas habis maghrib atau bisa, kamu tinggal upload doang. Jadi jangan malam ini kamu baru download, kamu kerjakan. Karena saya bikin soal nggak banyak kok, cuma 5. Soalnya cuma 5 dan soalnya mudah-mudah semuanya. Sekali lagi saya ulangi, soalnya mudah-mudah, yang sulit jawabannya. Jadi yang sulit jawabannya aja. Soalnya mudah kalau saya bikin kok. Ya. Jawabannya ini yang sulit, ya itu jangan kamu jawabannya. Baik ya. Jadi nanti ketika UTS, dan saya upload soalnya, silakan nanti kamu kondisikan dengan kondisi keseimbangan kamu masing-masing. Ya. Jadi nanti saat Jumat ini tinggal mengupload doang. Ya. Akan saya pantau itu. Lalu yang ketiga, ini banyak tugas-tugas kemarin teman-teman yang belum mengupload ini. Karena kan kalau kamu mengupload tugas resume, tugas buat rangkuman yang di Learning Pro itu kan, buat rangkuman itu otomatis jadi absen, jadi kehadiran. Ini saya lihat di Learning Pro kok banyak ini yang belum mengupload tugas ya. Nanti saya foto, saya share ke kalian ya. Nah, harapan saya, walau bagi yang belum mengupload itu kan berarti kamu kehadirannya kurang nih. Karena kehadirannya kurang, maka nanti kamu tugasnya di email saya aja. Karena kalau kamu mengupload tugas pertemuan ketiga nih, kamu belum upload, ya nggak bisa. Karena udah terkunci. Ya. Jadi kamu tinggal kirim email dan saya Pak, saya atas nama Bella Nabila, nih sekian, tugas pertemuan ketiga, dan nanti saya di Learning Pro-nya biar saya checklist kalau kamu tuh mengerjakan tugas. Ya. Jadi tugas di sini otomatis sebagai daftar kehadiran ya. Jadi kamu kirim, itu otomatis jadi daftar kehadiran. Jadi saya minta tolong kepada kalian untuk tugas-tugas yang kemarin-kemarin belum diupload, segera diupload secepatnya. Nah, secepatnya sehingga tidak mengalami kesulitan-kesulitan buat kalian. Oke, jadi itu tadi tugasnya 3 ya. Yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua saya minta kerjakan tugasnya, OTS-nya dimanapun yang kamu, tinggal Jumat ini tinggal kamu upload aja. Ya, saya nggak perlu nanti bikin Zoom meeting, cek pantau atau nggak perlu lah. Ya. Yang ketiga, nanti tugas yang kemarin-kemarin yang belum, silakan dikirim via email ke saya. Jadi tinggal kita rapikan semuanya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan Kang Jimmy. Pak, itu Jumat mulainya jam berapa Pak? Ya, habis maghrib. Biasa seperti kita. Habis maghrib. Tapi untuk soal itu bisa kamu upload, bisa kamu download ya. Mungkin ya malam ini bisa kamu download karena saya akan mengupload malam minggu ya. Jadi besok kamu bisa download atau Senin mungkin ya. Saya nggak tahu nanti di Learning Pro-nya itu apakah dikunci juga, jadi baru Seninnya kamu bisa buka, saya nggak tahu. Pokoknya kalau malam ini saya upload ya. Tapi soalnya sepatnya kalau bisa di-download kamu download dan kamu kerjakan dan langsung kamu upload. Ya. Jadi hari kalau mau uploadnya Jumat silakan. Tapi faster better, lebih cepat lebih baik. Kalau memang sebelum Jumat kamu selesai silakan. Tapi nanti kadang-kadang tergantung ini ya, operatornya ya. Saran saya, pokoknya kalau soalnya bisa diupload, atau nanti di samping saya upload soalnya di Learning Pro, saya akan kirim juga ke WA. Kirim ke WA juga pada malam ini, sehingga nanti kamu bisa, yang mengerjakannya dimanapun kamu berada, ya nanti ketika Jumat, seperti ini kamu tinggal masuk, tinggal ngirim doang. Otomatis itu hadir, jadi kita nggak perlu ada perkuliahan video lagi. Ya, jadi nanti akan saya kirim juga via WA ya untuk kalian. Baik, kali ini lagi pertanyaannya. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Sudah Pak. Oh ini Kang Nuban ya. Biasanya kan kalau UTS atau UAS soal nggak bisa dibuka sebelum jamnya Pak. Oh ya sudah. Nanti saya bilang ya. Ini Kang siapa nih Kang Nuban ini unmute ya. Saya juga nggak bisa sebagai ini, saya nggak bisa ini. Nggak bisa ngebuka unmute kamu juga. Oh, aneh ini HP kamu ini ya. Oh maaf Pak, mau nanya. Ya, apa dia bicara apa? Untuk soal UTS-nya itu materinya dari tugas-tugas sebelumnya kan ya Pak ya? Oh ya, baik, terima kasih. Baik, Maria, terima kasih pertanyaannya. Untuk soal UTS itu dari pertemuan kedua berarti ya. Karena pertama kan orang perkuliahan doang. Pertemuan kedua sampai ke-7. Jadi ada kerangka dasar agama Islam,
Arkanul Islam, Arkanul Iman, semua agama Islam, semua Rahmatanil Alamin. Ini dari itu. Ya, urgensi manusia beragama. Ini silakan kamu pelajari semuanya. Tadi saya bilang soalnya gampang, yang sulit jawabannya. Itu aja. Ya. Nah, untuk UTS UAS itu nggak bisa dibuka sebelum jamnya, maka tadi saya akan memberikan kebijakan. Ya, saya akan mengirimkan soalnya juga di grup WA. Ya, di grup WA. Nanti kamu silakan, kamu besok 1 minggu weekend kamu mengerjakan agama dulu ya, nanti kamu ketik dulu. Saya jawabannya diketik ya. Diketik jawabannya, nanti jadikan Word ya, Word jawabannya, lalu nanti dikirim diupload ke Learning Pro. Nah, sekarang saya kasih dari sekarang juga. Jadi kalaupun nanti di Learning Pro itu baru bisa dibuka Jumat sore, sekarang saya kasih. Tapi ketika dibuka, kamu tinggal upload aja. Tujuan saya hanya satu, yasir wala tu'asir. Saya ingin memudahkan lulusan mahasiswa. Saya merasakan dulu jadi mahasiswa betapa sulitnya kita menemukan dosen, betapa. Dan saya bilang, udah cukup saya yang sulit, kalian jangan. Hanya saya punya prinsip, ya. Insya Allah saya akan memudahkan urusan mahasiswa, dan saya yakin ketika saya memudahkan urusan kalian, nanti Allah pun akan memudahkan urusan saya. Oke, Amin. Ya, terima kasih. Lagi yang lain mungkin? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Any else? Ada yang lain pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada juga mohon maaf. Mungkin saya tidak bisa intens menemani kalian di hari Jumat. Karena memang saya ini di samping sebagai dosen, saya sebagai cowok panggilan ya. Saya sering dipanggil sekarang ya. Ini buat ceramah loh ya, jangan buat underestimate ke saya loh. Saya udah mulai banyak undangan ceramah, undangan khutbah. Ya. Sehingga tadi sore saya udah selesai dengan ceramah. Maghrib itu saya selesai. Ya. Saya langsung share di grup. Dan saya kirim bukan hari Sabtu, bukan hari Jumat. Nah, ini tanggung jawab saya, tetap saya ini ya, intens. Tapi sekalipun saya nggak ada perkuliahan meeting pun, tetap saya kirimkan kepada kalian link perkuliahan ya di kelas lain di itu juga. Nanti ini akan saya link perkuliahan yang tadi ya. Harapan saya untuk memudahkan kalian dalam memahami materi-materi agama, dan saya membuka diri. Sekali lagi saya membuka diri kepada kalian. Kalau kalian ingin konsultasi agama kepada saya, silahkan. Karena saya nggak ingin mahasiswa asmi ini mendapat pencerahan agama Islam itu dari orang yang salah, yang pemikirannya radikal, sehingga dikit-dikit bid'ah, dikit kafir, dikit neraka. Ini repot ini. Ya. Saya juga bukan orang Islam garis keras. Di bela Nabila ini, mau saya urusan agama. Pokoknya semua perempuan yang mahasiswa mengajarkan saya wajib pakai kerudung. Lalu saya keluarkan hadis, perempuan yang pakai kerudung nanti di akhirat dia akan diikat dengan rambutnya sendiri, bla bla bla. Wah, bela jadi ketakutan kalau dia, Rasulullah pakai jilbab, pakai jilbab. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin kamu bela, kamu pakai hijab itu kalau memang udah panggilan jiwa. Yang hati kamu manggil kamu untuk pakai hijab, silakan. Kalau sekarang belum, ya nikmatin aja. Saya bukan tipe orang yang, wah ini neraka enggak. Ya, karena saya ingin memberikan pemahaman mahasiswa saya bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ya, agama Islam itu agama yang indah, yang damai, bukan radikal, bukan teroris. Itu hanya permainan ya media-media lah, framing media bahwa Islam itu teroris, Islam itu wah, radikal tuh. Islam radikal gimana ceritanya? Oh, lagi perang aja Nabi mengajarkan kita untuk nggak boleh membunuh perempuan, membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh mematahkan dahan dan ranting. Bayangin lagi perang, ya. Dan kalau lagi perang itu kita boleh bunuh-bunuh, tapi kalau udah nggak perang, lagi aman ya. Makanya kan ayat waktu lu masih sakit tunggu, bunuhlah orang non-muslim belum mereka berada. Ini berlaku ketika perang. Ketika perang orang non-muslim musuh di pengkolan boleh kita bunuh. Tapi ketika kita aman damai di Indonesia, ini ayat ini nggak berlaku gitu. Kan saya miris ketika mendengar bom Bali 1, bom Bali 2, kasus bom Bali di Polda, kemarin di Metro Jaya, yang di Sulawesi juga ada pemboman di jalan mana itu, di Jakarta Pusat, ya Allah. Alasannya apa? Karena umat Islam itu dizolimin di Uighur, Cina, di Myanmar, di Al-Aqsa, Palestina. Saya berpikir, kan mereka dibunuhnya di Palestina, di Uighur, di Myanmar, di Rohingya. Kenapa balasnya di Indonesia gitu loh? Ini jangan sering bawa golok ini. Ya. Kalau emang ingin ini berlaku, pindah sono ke Uighur, pindah sono ke Rohingya, pindah sono ke Al-Aqsa gitu loh. Nah, makanya di Indonesia kita negara aman, maka ini nggak berlaku. Makanya saya sekali lagi ingin mengajak kepada kalian, ayo pahami agama Islam secara komprehensif, ya. Sehingga kamu benar-benar bisa menjadi seorang
agamawan, kamu menjadi seorang karyawan yang mempunyai nilai-nilai agama Islam yang tinggi. Sehingga kalau kamu ada barang yang haram, kamu nggak mengambil, dan kamu juga nggak mau menzolimi teman kamu nggak mau cari muka, sikut kanan, sikut kiri, yang penting bisa naik jabatan, teman diinjak-injak, jangan. Islam nggak ada seperti itu. Ya, cukup tunjukkan prestasi kamu di depan atasan kamu, dalam pekerjaan kamu, dan saya yakin Allah nggak tidur kok. Ya. Insya Allah mau tensar ya. Jika kerjaan kamu itu bagus, lalu diklaim oleh teman kamu, kamu nggak usah marah, nggak usah kesel, biarin aja. Ya Allah, itu kan kerjaan saya, kok tiba-tiba atas melihatnya kerjaan dia, biarin. Gitu. Kalau memang dia zalim kepada kamu, nanti kan ada balasannya. Nanti kamu jangan zalimi dia. Gitu. Ya, jadi konsep Islam itu indah. Oleh karenanya, saya buka diri. Jadi kalau ada pertanyaan yang sifatnya mungkin pribadi, silakan. Ada banyak semester atas itu. Kita konsultasi sama saya, baik masalah keluarga atau masalah pribadi dia, masalah asmaranya, silakan. Ya, dan buka diri. Tapi saya nggak seperti Mama Dede ya. Curhat dong, maaf gitu ya. Curhat dong Pak Ustadz, enggak. Ya. Saya biasa aja lah. Oke, sudah cukup ya. Jelas ya. Ini nanti akan saya share semuanya di grup dengan syarat kalian semua diberi kesehatan dan baca Al-Fatihah. Kita mohon nama Allah agar Allah juga beri kita kesehatan. Saya sudah mulai serat bahasa ini suara. Semoga Allah beri kesehatan kepada saya, bisa membimbing kalian dan kalian juga semuanya, teman-teman kalian di kelas PAI di sore ini, yang sudah dibicarakan juga oleh Allah, di kecerdasan dalam memahami pemahaman mata kuliah baik agama maupun yang lainnya, kemudian diberikan juga kekuatan dalam bekerja, dalam belajar, dan juga kita semua dijaga oleh Allah dari musibah dan wabah corona. Al-Hazimiyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Yang dari saya, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak itik makan keripik, maknanya di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.